Hiduplah engkau denganku. Diawali dengan seorang ayah bernama Summer dan anaknya bernama Riley. Diketahui bahwa Summer adalah seorang guru yang saat ini menjadi guru sekaligus orang tua dari Riley. Fresh start. I know. It's a great way to make friends. I already had friends. Di sisi lain, seorang wanita bernama Kayla dan diketahui bahwa Kayla yang hobi memotret dan menjadi bahan bulian oleh murid-murid lain yang salah satunya adalah Tricia. Di sela percakapan antara Kayla dan Tricia saat itulah Summer yang datang sehingga membuat mereka terpukau melihatnya yang padahal mereka baru saja pertama kali melihatnya. Ditambah lagi Summer yang terlihat akrab dengan para murid yang mampu bercanda dengan semua murid tanpa pilih kasih, mau itu cowok atau cewek dari menengah hingga ke atas tetap sama aja. Tell your family the comment section on a social media. Looking hot bitches. Yeah, music on there? Riley pun tidak bisa berbuat banyak ketika sang ayah terus-terusan digoda oleh Kayla dan juga Tricia. Selesai dengan pelajaran, Tricia pun juga masih menemuinya demi untuk memintai nomor WA-nya. Sedangkan Kayla sendiri mempunyai trik di mana dia lebih fokus mendekati anaknya saja, yang si Riley ini belum mempunyai teman di hari pertama sekolahnya. I'm Kyla, by the way. I'm Riley. So, when did you move? So, that's one fewer new person. Kayla pun yang masih memantau pergerakan dari Riley, yang dia pun mengetahui bahwa gadis tersebut akan berjalan pulang dengan ayahnya. Yang ternyata Summer adalah seorang duda yang ditinggal istrinya pergi untuk pria lain. Yeah, I did, actually. Kyla. Beatles. Berpindah di mana Kayla yang sedang diceritakan oleh ibunya yang seorang janda, beliau pun mengatakan bahwa seorang pria sedang mendekatinya baru-baru ini. Perasaan bahagia yang dirasakan oleh ibunya tidaklah untuk Kayla yang selalu memikirkan dengan sang guru yaitu Summer. Dan saking cintanya dia pun rela untuk datang ke rumah Riley demi untuk mencari informasi tentang Summer. Di sisi lain, Tricia yang juga semakin menggila untuk menggoda Summer sampai-sampai demi mengikuti jejaknya, Tricia pun turut mendekati Riley. Hi, I'm Trisha. Although I'm straight. Or should I say, you're actually quite pretty. Maybe you shouldn't hide your face. Kayla yang secara terang-terangan mengarang cerita bahwa Tricia pernah melakukan hubungan terlarang dengan guru sejarah. Dan Kayla pun menegaskan kepada Riley agar tidak membiarkan ayahnya didekati oleh Tricia. Last year, Trisha got really attached to one of our sheds, so I didn't do with it. Kayla juga memperalat Riley agar mengadakan pesta di saat usianya menginjak 18 tahun nanti. Kayla juga menganggap bahwa pesta tersebut wajib diadakan karena untuk menandai sebuah fase kehidupan dari seseorang. I don't know. You have to. It's your 18th birthday. I don't know anyone. Dan seketika muncullah Summer yang tiba-tiba datang ke rumah Kayla. Tetapi kedatangan tersebut tidak untuk menemui Kayla, melainkan untuk ibunya Kayla. You are radiant. Thank you. So you met Kyla, my daughter. Yes. Dan ternyata pria yang diceritakan oleh ibunya saat itu tak lain adalah Summer. Kayla yang merasa cemburu dan saat ini dia bukan lagi cemburu dengan temannya, melainkan cemburu dengan ibunya sendiri. I mean, you can have a cookie every now and then, right? Well. Hey. Kids, teachers are good, but Dan pada malam itu, Summer pun diminta untuk menginap oleh ibunya Kayla. Hingga esok harinya tiba, Kayla pun berangkat ke sekolah berdua dengan Summer. Sesampai di sekolah, Kayla pun mencetak semua foto yang ada di kameranya. Dan di sisi lain, Riley berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kayla terkait Tricia adalah hoaks saja. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Tricia selama bersekolah tidak pernah hadir saat pelajaran sejarah.
One of them being the fact that she wasn't even in. Singkat cerita, Kayla pun yang mempunyai ide di luar jangkauan yang hal itu membuat kembar di sekolahnya, di mana dia mencetak foto-fotonya dan seolah-olah dia adalah perundungan dari seorang bernama Tricia. What is this? Kyla, what? I'm so sick of high school and this. Kayla yang menjalankan skenarionya dengan rapi, sampai-sampai sang ibu pun ikut percaya dengan kebohongan tersebut. Or that you are not getting taken advantage. You don't have to worry. Well, that is my job. Saat itulah Kayla yang kembali menemui Riley untuk menyampaikan bahwa foto-foto tersebut dulunya sengaja diminta oleh guru sejarah, tetapi karena Tricia yang cemburu, sehingga perbuatan itu langsung dibalas oleh Tricia dengan cara menyebar foto Kayla tersebut. Teacher, that was me. I don't know who got a hold of those pictures. I mean, I guess would be tricky for a short amount of time, but I think you might. Semenjak kejadian tersebut, Summer pun semakin merasa prihatin dengan Kayla, yang karena Kayla benar-benar memanfaatkan keadaan tersebut sebisa mungkin. Di malam hari, Summer pun berniat untuk pergi ke rumah Kayla, di mana di waktu yang bersamaan, Kayla sengaja menghampiri ibunya dengan sengaja membuka pesan WA dari Summer, dan saat itulah ekspresi sang ibu seketika berubah saat mengetahui bahwa pesan tersebut dari Tricia yang berkata bahwa dia kangen disentuh-sentuh oleh Summer. I want you to watch me. This is a student in my life, okay? Okay. Alhasil Summer pun langsung mendase dan saat itulah Kayla pun bergegas untuk menemaninya. Dan di momen tersebut, perbuatan yang diinginkan Kayla pun langsung segera terjadi. Kayla yang bersifat manipulatif pun juga sangat berbahaya, di mana ia sengaja membeli handphone baru demi untuk menyamar menjadi Tricia. Dan pada keesokan harinya, Tricia yang tidak mengetahui apa-apa dan terlihat semakin menjadi-jadi di dalam kelas. Dan saat itulah di dalam kelas pun Summer benar-benar dikerubungi oleh kedua gadis tersebut. You left us at my house. Hingga akhirnya petinggi sekolah pun datang ke kelas dan setelah mencari tahu, ternyata petinggi tersebut baru saja menemukan sebuah handphone di dalam lokernya Tricia, dan di dalam handphone tersebut terdapat bukti foto polosan milik Kayla. I guess they found something on Trisha. Seems like it. Yeah, that's right. See you at the park? Dan benar saja, Riley pun mengadakan pesta yang dimaksud oleh Kayla, yang mana pada malam tersebut, sebagian murid yang turut hadir di rumah Riley dan hanya ada satu orang yang dicari oleh Kayla, tak lain adalah Summer, si ayah dari Riley. Tak lama setelah itu perbuatan tersebut harus disadari oleh Riley, dan Riley pun benar-benar kecewa dengan ayahnya yang selama ini dikenal tingkat kesopanannya yang luar biasa saat mengetahui bahwa Summer sedang berduaan dengan Kayla, yang membuat suasana pesta tersebut menjadi berantakan. Drinking? Don't you dare turn this on me. There's a Go home! Now! Saat itulah hidup Summer menjadi tidak tenang dalam mengajar para murid, dan dia pun tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu semua relasinya harus hancur seketika. Hari demi hari pun Riley mulai merasa iba dengan kondisi ayahnya yang selama ini mereka hanya hidup berdua, dan dia pun sadar betul bahwa ayahnya merupakan orang yang sangat baik. You're ruining your career. I was so broken when your mom left. Forgive me, okay? I just want you. Rencana jahat Kayla yang mulai kembali setelah ia sengaja bertemu dengan Tricia. Disinilah Kayla yang terus-terusan menampar dirinya sendiri, bahkan ia pun mematahkan jarinya sendiri. Dan keberapa sekian skenario Kayla yang membuat Tricia harus dibawa oleh polisi. Hey, stop. What are you doing? What the hell? What the hell?
Kayla yang dibawa ke rumah sakit dengan harapan kedatangan oleh Summer. Harapan Kaylee yang harus kandas, dan saat itulah Riley langsung mengancam seluruh perbuatan dari Kayla. Dia pun sadar bahwa selama ini dirinya sudah diperalat oleh Kayla, yang tak lain agar Kayla bisa menjalin hubungan bersama ayahnya. I come here to forgive you. I came here to thank you. You used me. You seduced my dad. Okay, don't even begin to pretend you know how I'm feeling, okay? Di saat rumah sakit yang sudah sepi, saat itulah keberadaan Riley mulai terancam dengan luka tusuk di perutnya yang membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. I'm sorry, but... And it's gonna be me. Kayla yang saat ini mengejar tujuannya yang belum tercapai, yaitu mendapatkan benih-benih dari Summer. Summer yang berhasil memberontak, yang hal itu membuat penjaga sekolah pun langsung mengeceknya. Tetapi si penjaga sekolah tersebut harus menjadi korbannya. Baby, calm down. Stop! The event is invite only. Dan saat inilah hanya tersisa Riley dan juga Kayla. Riley pun segera melarikan diri dengan dikejar oleh Kayla. Tetapi beruntung dalam keadaan terpojok, Riley pun berhasil memberikan perlawanan yang sangat berarti. Tak lama dari kejadian tersebut, para polisi pun mulai berdatangan ke lokasi sekolah dan terlihat jelas bahwa Summer bersama Riley pun berhasil selamat. Di akhir film, Riley yang sudah lulus SMA dan bersiap untuk memasuki perguruan tinggi. Begitu juga dengan Summer yang beralih ke profesi guru SD saja, yang karena tidak mau kejadian sebelumnya terjadi kembali. Okay. You bet.